Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Hai teman, mohon maaf ya, baru update nih. Mohon maaf karena Mimin ada kesibukan. Langsung saja. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 23. Walau emosi, Naya memuncak melihat makanan yang ia berikan pada Adrian justru diberikan ke pemulung itu. Ia tetap berusaha mengontrol diri. Naya perbaiki tampilan pakaiannya sekaligus wajah masamnya itu. Naya pun melangkah menghampiri Adrian yang masih berbincang dengan pria berusia hampir senja di depan sana. Setelah pemulung itu berlalu, ia beranikan diri berucap, "Mas, kok kamu tega sih kasih makanan yang aku berikan sama kamu ke pemulung itu?" Nada ucapan Naya dibuat lembut dengan pasang wajah memelas. Tidak hanya Naya yang juga menahan emosi, Adrian pun sama. Ia menghela napas panjang sebelum memutuskan berucap tegas. Panjang kali lebar pada Naya, sesuai isi dalam pikirannya. "Naya, apa kamu gak malu mendekati laki-laki yang sudah berstatus mantan suami?" Adrian bertanya tegas, menatap tajam wanita yang kini berdiri di depannya. "Loh, malu kenapa, Mas? Bukannya kata kamu walau kita sudah pisah, tapi silaturahmi tetap boleh terjalin kan?" "Iya, kamu benar, tapi bukan dengan tujuan lain." "Tujuan lain? Maksud kamu, Mas?" Tanya Naya berpura-pura tidak mengerti. "Kamu pikir aku tidak tahu tujuan kamu mengantar makanan karena ingin dekat aku lagi? Dan supaya aku mau balikan sama kamu kan? Iya." Naya terdiam, mulai tergagap untuk bersuara lagi. Bukan gitu maksudku, Mas. Sudahlah Naya, aku tidak ingin hal ini terulang lagi. Jangan lagi tampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Hubungan kita sudah resmi berpisah. Aku berhak menentukan hidupku tanpa campur tanganmu. Dan kamu pun begitu. Aku tidak akan campuri urusanmu. Jelas Adrian tegas, yang seketika membuat Naya terasa sulit untuk membela diri. "Oh ya? Aku tahu kalau kamu sedang hamil, iya kan? Kamu memintaku balik agar anak dalam kandunganmu yang tidak jelas itu ada ayahnya. Kamu licik, Nay. Licikmu dari dulu tidak pernah berubah." Wajah santai Adrian kini berubah memerah. "Bukan, Mas. Itu... Kamu masih mau mengelak?" Tubuh Naya bergetar karena bentakan Adrian yang tiba-tiba. "Rayuanmu saat ini sudah tidak lagi mempan buatku, Nay. Sudah cukup 5 tahun aku tertipu oleh mulut manis yang menjijikan itu. Aku tidak lagi sepolos Adrian yang dulu selalu lulu di depanmu." Pelan namun tegas apa yang Adrian jelaskan. "Harusnya kamu belajar menerima kondisi kamu saat ini, Naya. Itu bagian dari resiko yang harus kamu jalani. Hilangkan sifat licikmu itu supaya hidupmu menjadi lebih baik. Dan saat ini jangan pernah libatkan aku lagi dalam urusan hidupmu sedikit pun." Kali ini jari telunjuk Adrian acungkan tepat di depan wajah Naya. Walau sebelumnya tidak tega untuk menjelaskan, tapi Naya masih saja tidak mengerti. Dia terus mengganggu hidupnya yang saat ini sudah lebih tenang. Geram yang Adrian rasakan tidak bisa lagi terbendung. "Aku perjelas lagi, Nay. Saat ini aku sudah membencimu. Dengan tampilanmu ini, apa kamu pikir aku akan luluh dan terkenang masa lalu denganmu? Aku justru semakin benci melihat itu. Cintaku padamu sudah sirna dari dalam sini karena ulahmu sendiri. Kamu ngerti?" Adrian perlahan mundur menjauh. Namun jari telunjuknya itu masih ia acungkan untuk mempertegas pesan terakhir sebelum ia berlalu. Sepertinya rencana untuk berada di kampung ini dalam beberapa hari ke depan sampai habis 1 bulan.
harus Adrian batalkan. Melihat keberanian Naya yang tak kunjung jera, membuat dirinya semakin meyakini jika wanita itu akan lebih berani dari ini nantinya. Sebelum mendapatkan tingkah baru dari Naya, Adrian harus keluar dari kampung ini. Adrian lalu masuk ke dalam kontrakan untuk bersiap. Dibereskannya pakaian sebelum memutuskan pamit pada ibu pemilik kontrakan siang nanti. Saat ini sepertinya tidak pas karena Naya masih berada di depan. "Mas, aku minta maaf mas. Aku tahu aku salah. Tapi apa kamu gak kasihan sama aku mas? Tolong maafin aku. Aku janji aku akan berubah." Adrian terus melanjutkan aktivitasnya di dalam kontrakan, menyiapkan berkas sebelum pergi, dan meletakkan jaket di tubuhnya. Ia tidak lagi peduli dengan Naya, yang kini terdengar mengedor-ngedor pintu, sambil terus menangis bernada memelas. "Mas, aku gak akan pergi sebelum kamu maafkan aku. Aku gak peduli kalau harus di depan rumah kamu seharian." Dari luar, Naya masih saja terus bersuara, membuat Adrian tak bisa lagi berkata. Menanggapi dengan sama-sama ucapan. Sepertinya tidak akan selesai. Wanita itu benar-benar tidak hanya menjengkelkan, tapi juga memusingkan. Tak lama, Adrian membuka pintu yang ternyata langkahnya harus terhalang karena Naya sedang duduk tepat di ambang pintu sambil terus menangis. "Mas, aku minta maaf. Sebelum kamu maafin aku gak akan pergi dari sini," ucap Naya di sela-sela isak tangisnya. Karena tidak ingin rencana ke kantor akan berbuntut panjang. Dipenuhinya permintaan wanita itu. "Iya, aku sudah maafin kamu." "Benar mas." Sontak Naya beranjak bangun dengan wajah ceria. Didekatinya Adrian walau dia berusaha menjauh. "Aku janji mas, aku pasti akan berubah," imbunya lagi meyakinkan. "Oke, kalau begitu silakan kamu pulang Nay, aku mau ngojek." Adrian berlalu menuju sepeda motor yang terparkir di samping rumah tanpa menatap Naya, lalu menyalakan mesin dan segera melajukan motor. Lambaian tangan Naya yang nampak dari ujung matanya tidak Adrian hiraukan. Setidaknya keputusannya untuk segera keluar dari kampung ini sudah matang Adrian pikirkan. Di tengah perjalanan, Adrian menghentikan laju motornya sejenak di pinggir jalan area pedagang kaki lima. Dilihatnya arloji yang sudah melingkar di pergelangan tangannya. Baru pukul 7 lewat beberapa menit. Sementara perjalanan ke kantor hanya perlu setengah jam jika lalu lintas lancar. Masih ada waktu. Sejujurnya Adrian belum mengisi perut pagi ini. Dia sengaja berbohong pada Naya agar tidak menerima makanan itu. Tapi lama-lama cacing di perut terus meronta meminta diisi. Padahal rencananya nanti setelah sampai di kantor. Adrian pun memutuskan pesan lontong sayur yang mangkal di depan sana. Hanya perlu berjalan beberapa meter saja. Namun saat baru sampai, ia dikejutkan dengan tepukan keras yang tiba-tiba di pundaknya. "Hai bang, anak baru ya?" Adrian menoleh cepat, memastikan orang yang kini berdiri di belakangnya. Dilihat dari tampilannya, sepertinya pria bertubuh tinggi tegap ini seorang preman, terlebih lagi dengan rambut gondrong yang melekat di kepalanya. Dia berdua dengan pria yang tubuhnya kecil namun berwajah garang. Adrian baru menyadari dengan jaket yang dikenakannya. Mungkin sebab inilah pria itu bertanya demikian. Mengira jika dirinya sedang mangkal menunggu penumpang. Ia pun menjawab apa adanya. "Iya, uang keamanan bang." Pria itu mengadakan tangan tepat di depan perut Adrian. "Uang keamanan apa nih?" tanya Adrian yang memang tidak tahu. "Kamu berani mangkal di sini, tandanya harus ada uang keamanan. Semua juga bayar." Pria itu mulai berucap bernada lantang. Kedua bola matanya bahkan menatap tajam, dengan membulat hampir sempurna. "Nggak usah. Ini aja lepas," lanjutnya,
memerintah dengan nada yang sedikit dipelankan. Adrian yang merasa arloji di pergelangan tangannya sedang terancam menarik paksa tangannya dari pegangan tangan pria bertato itu. Namun justru berhasil membuat si preman emosi. "Hai, kamu berani sama saya?" teriaknya yang sedikit mengundang banyak pasang mata di area itu. Tidak ada yang berani melawan tentunya, melihat pria yang terkenal dengan kesadisannya. Bang, aku di sini mau makan, sudah lapar, bukan mau berantem," saud Adrian santai. "Sebentar," tambahnya dengan memberi kode stop pada preman itu sambil menghubungi seseorang. "Berani-beraninya lu perintahin gue, hah?" Adrian yang benar-benar sudah lapar masih bersikap santai sambil memesan lontong sayur pada penjual dan meminta dimakan di tempat. Tanpa diduga, preman itu dengan tiba-tiba mendaratkan bogeman yang seketika bisa Adrian tepis menggunakan tangannya. Setelah beberapa tahun ilmu bela dirinya menganggur, kini bisa Adrian pakai lagi. Namun tidak berhenti di situ. Preman bertubuh tinggi besar masih melakukan perlawanan yang disusul preman kedua yang bertubuh lebih kecil. Kini Adrian hanya menghadapi kedua preman sendiri dengan banyak penonton yang mengelilingi. Bukannya menolong atau melerai, mereka justru terdiam. Ada yang terus melanjutkan aktivitasnya atau langkahnya, namun dengan menengok sekilas ke arah Adrian. Mungkin rasa takut telah menutupi rasa kemanusiaan mereka saat ini. Wajar, karena melerai perkelahian ibarat sama saja mengantarkan nyawa. Jika tidak berhasil, maka nyawa taruhannya. Meski begitu, Adrian terus berusaha menepis dengan menghindari pukulan dari kedua preman itu. Harus ia lakukan sampai tiba seorang polisi yang ia hubungi beberapa menit lalu. Dan benar saja, tak lama motor polisi sampai tepat di depan Adrian setelah membelah kerumunan yang menonton. Dan disusul mobil anggota di belakangnya. Pria berseragam coklat itu lalu turun dari motor dan melepaskan tembakan satu kali ke udara untuk menghentikan pukulan yang preman itu masih lakukan pada Adrian. 4 polisi yang kini sudah datang pun segera membekuk 2 preman dan mengangkutnya ke mobil polisi. Walau sudah menghindar, wajah Adrian tetap saja terluka. Pukulan preman tadi sempat mengenai tulang pipi sebelah kanan. Setidaknya ia harus mendapatkan perawatan medis. "Pak Adrian?" Seorang polisi berpangkat kanit menghampiri Adrian dengan pandangan tidak percaya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Kira-kira lulu nggak ya Adrian? Dan kira-kira siapa nih kanit ini? Polisi kenalan Pak Adrian? Temukan jawabannya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Like, komen, dan subscribe. Bye.